Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Guru Bangsa Channel. Saudara, kalau ada pemilihan pendekar hukum Indonesia wanita, Anda pilih siapa? Tentu saja kita bisa pilih Ibu Titin Prialianti SH. Beliau adalah pengacara atau penasihat hukum dari Saka Tatal dan sekarang sedang menjadi saksi dari PK 6 terpidana di kasus Vina Cirebon. Upayanya luar biasa menghadapi klien yang begitu tertekan, begitu pandangannya kosong, begitu dihambat oleh berbagai pihak, termasuk Propam Jabar, termasuk yang lain-lainnya. Beliau tetap maju dan strateginya menggeser menjadi saksi di PK 6 terpidana kasus Vina menjadi satu yang cerdas, sesuatu yang luar biasa, karena dengan bergeser menjadi saksi, ibu ini bisa memberikan berbagai novum yang terkait dengan fakta persidangan, jalannya persidangan, dan bagaimana ternyata perjalanan kasus itu sendiri. Dengan menjadi saksi yang disumpah di bawah Al-Quran, Ibu Titin Prialianti ini layak menjadi pendekar wanita hukum dengan perjuangannya yang sudah begitu panjang, 8 tahun, dengan berbagai hambatan yang dihadapinya. Di sidang PK kali ini, sebagai saksi yang itu akan dikodifikasi, akan dicatat sebagai fakta persidangan, Ibu Prialianti ini memaparkan bagaimana bahwa PH ya, sebagai PH dia dilarang untuk dipersulit, mungkin kalau dilarang dipersulit menemui Saka Tatal. Kemudian juga harus mengurus kian kemari agar bisa mendapatkan peluangnya untuk membela Saka Tatal. Bahkan sampai-sampai ibu Prialianti SH mengorbankan integritas dirinya untuk bisa menjadi pembela Saka, karena dari awal 31 Agustus diangkat atau diminta menjadi penasehat hukum Eka, kemudian yang lain-lainnya menyusul, itu mereka kemudian tidak diperkenankan mendampingi dan ujug-ujug disuruh menandatangani BAP, berita acara BAP yang sudah jadi dengan segala berat hati, karena dia tahu harusnya bagaimana. Nah, itu yang terjadi. Jadi fakta bahwa perjalanan kasus yang demikian itu menjadi ketowolo-wolo dengan kesaksian Ibu Prialianti ini. Artinya strategi Ibu Titin Prialianti menjadi saksi ini menghadirkan novum-novum yang sangat bermakna, termasuk fakta bahwa sangat terjadi peradilan yang sesat, peradilan yang tidak sebagaimana mestinya. Di tahun 2016-2017, karena itu nyambung ke 2017. Nah, oleh karena itu saudara sekalian,
eh, sangat layak ibu ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa, karena juga perlu didorong agar ibu ini terus berjuang sampai betul-betul tidak sekedar para terpidana lolos, tapi juga harus menangkap siapa yang merekayasa, yang mengakibatkan peradilan jalannya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita cermati bahwa peradilan yang ternyata pilih-pilih saksi sehingga saksi kemudian muncul yang selalu menjadi sindiran atau selalu cecaran dari para pengacara mereka, kenapa baru muncul? Mereka baru muncul. Mereka itu tidak berpikir bahwa yang terjadi kan saksi-saksi yang diminta yang memang bisa ditaklukkan. Saksi-saksi fakta yang sesungguhnya, nah gimana sih sebetulnya? Itu kan teman-temannya Eki, itu teman-temannya Vina. Dimanapun juga yang teman-teman itu mestinya akan dimintain informasi lebih awal. Dan prosedur yang sangat-sangat tidak memenuhi standar operasional prosedur, tidak memenuhi SOP tentang hukum acara pidana, nah, tentu saja itu adalah sebuah pelanggaran profesi yang harus dibereskan. Dan siapa lagi yang harus dituntut ke meja hijau kalau bukan Ibtu Rudiana? Oleh karena itu banyak tuntutan agar Ibtu Rudiana dihadirkan di sidang dan sebagainya, selalu dibalas dengan prosedur yang mereka memang sengaja bermain-main dengan prosedur. Itulah beberapa catatan saya tentang apa yang terjadi pada sidang PK dan siapa yang layak dikedepankan sebagai penegak hukum dengan segala perjuangannya untuk mengakhiri tahun 2024 tentunya, karena ini sudah September, sebentar lagi Oktober, biasanya akhir tahun ada penghargaan, dan bagi saya melihat perjuangan Ibu Titin ini sungguh luar biasa. Jadi layak menjadi pendekar hukum wanita. Lawannya bukan main-main, pendekar hukum wanita profesional dengan tarif selangit, Elza Syarif. Itulah catatan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selalu memberilah inspirasi bagi penegakan hukum kita, karena penegakan hukum kita jauh dari apa yang disebut sebagai scientific crime investigation. Sayang, itu dilewatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.